Masih menyoroti peristiwa yang terjadi di Papua, Saudara, mengenai keamanan Papua dan kemudian perlindungan para tenaga kesehatan di Papua. Masih ada Kombes Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua, Kang Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan Daeng Muhammad Fakih, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Bang Daeng, mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kamal, bahwa di Oksibil sekarang fasilitas kesehatan sudah mulai buka kembali. Teman-teman tenaga kesehatan di sana yang trauma atau khawatir juga sudah diminta untuk tetap buka karena keamanan sudah akan lebih diperketat atau dijaga begitu. Cukup Bang Daeng ini, dan bagaimana sebetulnya kondisi para tenaga kesehatan di sana? Saya mendengarkan mereka sempat ketakutan atau trauma karena situasi-situasi yang terjadi di sana. Bang Daeng. Ya, Mas Bayu. Jadi memang yang kami titipkan pesan lewat Ketua ID wilayah Papua, kami memang berharap kawan-kawan tetap bisa memberikan pelayanan, apalagi saat pandemi ini. Jadi masyarakat sangat membutuhkan. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Mustafa Kamal, kami sangat meminta kawan-kawan ini perlu dijaga dengan baik, Pak. Karena kalau tidak surut lagi karena khawatir, berat Pak kami, Pak. Berat. Kami dalam posisi kalau sudah menyangkut keamanan, itu bagi kawan-kawan yang kemudian merasa tidak terjamin keamanannya, dia mau surut dari pelayanan, itu susah sekali kita bendung, Pak. Oleh karena itu, kami menguatkan kawan-kawan dokter, kawan-kawan tenaga kesehatan untuk terus bisa melayani. Tapi kami dibantu, Pak Mustafa, apa yang sudah kami kuatkan, mohon juga aparat keamanan, Pemda, untuk semakin Pak menguatkan perlindungan kepada mereka-mereka yang di pelayanan. Kalau tidak, Pak, kami sangat khawatir mereka surut dari pelayanan. Kalau itu terjadi, korban yang sangat meluas itu kepada rakyat Papua, Pak. Kalau ini terjadi, berat, Pak, bagi kita, Pak, Ya. semuanya. Jadi ada yang sampai ingin mundur ya, Bang Daeng ya? Iya, karena mereka merasa khawatir ya dengan keamanan. Kalau rasa keamanan ini kan susah diobati dengan apapun. Oleh karena itu, salah satu-satunya yang perlu diberikan adalah kami sangat memohon kawan-kawan dari aparat keamanan. Kami sudah mencoba juga koordinasi dengan Panglima TNI, dan kami melihat tadi apa yang disampaikan Pak Mustafa Kamal, perintah Kapolri, kami sangat terima kasih dan apresiasi. Tetapi mohon terutama jajaran Polda Papua untuk semakin memberikan perlindungan kepada kawan-kawan tenaga kesehatan. Pesan juga untuk Bang Farhan, karena di Komisi 1, mohon Bang Farhan, kami dibantu bukan untuk kepentingan kami semata, Bang Farhan, tapi ini untuk kepentingan pelayanan bagi masyarakat dan bangsa kita. Ya, Pak Kamal, jadi situasi keamanan yang seperti Pak Daeng inginkan itu sekarang sudah kondusif ya, sudah bisa terjadi, sudah cukup pihak keamanan yang ada di sana, sudah datang bantuan, sehingga tenaga kesehatan kita betul-betul bisa dijaga keamanannya. Saya mengerti kalau mereka baru saja trauma, jangan sampai ada kejadian lagi karena mereka akan bertambah traumanya. Pak Kamal. Iya, dapat kami informasikan, Bang. Ini untuk Kabupaten Pegunungan Bintang itu kan 34 distrik atau 34 kecamatan. Untuk kantor polisi itu ada 6, 3 pospol dan 3 polsek. Ini dapat juga dibayangkan ketika mungkin rekan-rekan dari puskesmas, dari nakes itu semua bisa tergelar di distrik-distrik. Ini juga perlu diantisipasi, maka perlu kolaborasi, komunikasi yang bagus antara instansi dan lembaga untuk bagaimana pembangunan di Papua ini secara sinergi bersama-sama. Situasi aman dan nyaman ini menjadi harapan kita semua, terus akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat. Jadi mohon Pak Daeng, nanti kalau ada rekan-rekan kita yang merasa tidak aman dan tidak nyaman, agar segera menghubungi rekan-rekan dari kepolisian setempat, apakah itu di Pospol, di Polsek, bahkan rekan-rekan TNI yang di sana. Karena ada beberapa satgas yang ada di
wilayah Papua untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di tanah Papua. Ya, ya mudah-mudahan begitu. Saya selalu kalau bicara soal Papua ini adalah kontur geografis kan, Kang Farhan. Iya. Anda di Komisi 1 juga pasti mengerti bagaimana kesulitan pihak keamanan dalam hal ini kepolisian dan juga TNI untuk menjaga distrik-distrik atau kecamatan yang ada di sebuah daerah begitu. Bagaimana ini supaya kita bisa cepat mengatasi ini semua sehingga kemudian teror-teror seperti ini nih bisa kita, saya gini deh, mohon maaf nih, kita tuh kayak sering gitu loh Kang Farhan, kayak belum lama ada ini, ada lagi, Papua nih ya, ada lagi. Sementara kan kami taunya pasukan diterjunkan terus di sana ditambah. Nah itu di mana miss-nya gitu. Saya bukan pingin ada kejadian, tapi kalau kejadian itu jarang begitu, kita mengerti gitu. Kenapa sih Kang Farhan ini dan bagaimana agar ini nih yang terakhir begitu teror-teror ini? Ya, kegagalan kita di Papua adalah gagal membangun intermediate society dalam ilmu sosiologi. Jadi kita sudah punya payung hukum secara konstitusional yang sangat kuat. Bahkan kita punya komitmen yang luar biasa di level legislasi dan level eksekutif, presiden dalam hal ini, untuk memperbaharui undang-undang otonomi khusus Papua, ya kan? Di level bawah, apa yang kita lakukan? Kita bangun semuanya, pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, dan lain-lain. Yang jadi masalah adalah kita gagal membangun kelompok menengahnya, intermediate-nya, yang akan menyambungkan kebijakan di atas dengan pelaksanaan di bawah. Nah, kelompok intermediate inilah yang sekarang ini tidak pernah berhasil kita bangun selama lebih dari 50 tahun. Untuk itu, pekerjaan rumah dari semua orang ini adalah membangun sumber daya manusia. Itu aja kuncinya. Karena dengan membangun sumber daya manusia, maka kita membangun kelompok-kelompok intermediate yang akan menjembatani keputusan eksekutif paling atas dengan pelaksanaan di bawah. Saya tadi serem juga dengar Pak Kamal bilang bahwa di satu kabupaten hanya ada 33 distrik, tetapi hanya ada 6 kantor polisi dan beberapa posko gitu. Tentara sama polisi kalau diperintahkan langsung siap laksanakan, nggak nanya-nanya lagi. Tetapi kita nggak pernah tahu, ternyata fasilitasnya kurang sekali. Nah inilah yang mesti kita bangun secara perlahan-lahan, ya, dan semuanya tentu adalah untuk membangun sebuah peradaban. Peradaban itu mesti ada apa? Mesti ada tentara, polisi, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Itu dibangun, baru kita bisa membangun infrastruktur keuangan, infrastruktur sosial yang lain yang lebih sophisticated, lebih canggih. Nah, itulah PR kita semua, membangun infrastruktur sosial di Papua. Mari kita bangun bersama. Mudah-mudahan Pekan Olahraga Nasional itu jadi momentum, insya Allah Pak Daeng, Pak Kamal, mudah-mudahan ini jadi momentum kita untuk terus belajar. Nggak pernah berhenti, terus-terusan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita satu saudara, kita Indonesia. Iya, tapi kan membangun SDM, apa yang kemudian kelompok menengah ini masih butuh waktu kan Farhan. Apa yang kemudian bisa secara cepat dilakukan untuk kemudian meredam peristiwa-peristiwa seperti ini begitu, sehingga kemudian kita nggak perlu lagi ngobrolin hal-hal semacam ini, ada korban jiwa lagi. Nah, hal semacam ini apa sih yang di dalam Komisi 1 akan segera disampaikan ke pemerintah? Mohon maaf banget Bayu, saya nggak bisa menjawab kalau Bayu menanyakan secara cepat apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau mau secara cepat maka pendekatannya militeristik dan polisinil akan bawa masalah yang lebih besar lagi gitu. Nah, jadi sekarang itu kita akan membangun prioritas aja. Prioritas pertama adalah menimbulkan kembali rasa aman di antara semuanya. Kehadiran lebih dari 17.000 orang kontingen di PON beserta dengan 10.000 aparat keamanan harusnya bisa menimbulkan rasa aman. Dan sepulang dari Papua nanti, seluruh atlet dari 33 provinsi akan mengatakan ternyata kami di Papua aman. Itu menjadi salah satu hal yang mesti kita utamakan. Bahwa ada kejadian seperti di penyerangan-penyerangan teror itu harus ditangani sebagai sebuah kasus yang juga terukur. Artinya yang ditangkap nanti pelakunya perlakukan dengan penegakan hukum yang adil. Jangan dihakimi.
Ya. Ini yang berbahaya. Hmm. Gitu loh. Jadi perlakuan penegakan hukum yang adil akan membuat semua orang sadar bahwa penegak hukum seperti Pak Kamal dan jajaran polisi dan TNI itu tidak sama biadabnya dengan mereka. Ya. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Oke. Nah, Pak Aman, Pak Kamal, maksud saya situasi-situasi yang nanti ini akan dilakukan dari berbagai kasus, semuanya sudah dalam koridor yang Kang Farhan tadi sampaikan, termasuk kasus terakhir ini sebetulnya kita bisa segera menangkap para pelakunya dalam bayangan strategi situasi keamanan di sana, Pak Kamal? Ya, tentu kita berupaya semaksimal mungkin untuk segera melakukan penangkapan ya. Namun demikian kan kita juga perlu pahami kondisi alam yang ada di sana seperti ya untuk perjalanan dari Oksibil menuju TKP saja 3 hari 3 malam ya, yang sudah ditempuh. Itu juga menjadi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. Ya. Dan kita untuk menyelesaikan masalah ini kan tidak bisa seperti kita perang teluk begitu, kita hancurkan dan sebagainya. Harus betul-betul kita selesai melakukan penegakan hukum, kita juga show approach pendekatan sosial kemasyarakatan sehingga masyarakat mereka-mereka yang simpatisan itu juga dengan sendirinya terkikis dengan situasi dan kondisi yang di Papua ini menjadi lebih baik. Jadi ada kelompok-kelompok memang mereka tidak bisa dirubah ideologinya, tetap minta merdeka. Tapi ada juga yang kelompok-kelompok yang simpatisan, tentulah inilah kelompok-kelompok simpatisan ini yang perlu kita garap bersama untuk bagaimana tentu kita meningkatkan kesejahteraan, memberikan harapan masa depan bagi warga masyarakat Papua menjadi lebih baik. Itu adalah salah satu solusi dan kita perlu sinergitas instansi dan lembaga dan seluruh stakeholder yang ada di Papua, tokoh agama, tokoh masyarakat, ini bersama-sama untuk membangun tanah Papua. Alhamdulillah tahun ini pemerintah Provinsi Papua memberikan dukungan untuk Bintara Noken. Itu sekarang saat ini dididik 2.000 bintara polisi. Yang nantinya tentunya akan dikembalikan kepada Polres masing-masing karena kota penerimaan kemarin disesuaikan dengan jumlah peminat dari masing-masing wilayah sehingga ketika ada masalah seperti ini tentu yang akan tampil di masyarakat adalah saudara-saudara mereka, saudara-saudara yang keluarga antar keluarga. Jadi untuk adanya perang konflik antar suku terus kemudian ada kekerasan seperti ini, tentu mereka akan melakukan komunikasi di antara kelompok mereka dan juga akan terbangun komunikasi antar lembaga suku-suku yang ada di wilayah Papua dengan seluruh aparatur pemerintah untuk bersama-sama membangun Papua ini menjadi lebih baik. Itu solusi-solusi yang saat ini sedang dikembangkan. Mudah-mudahan tahun depan juga kita dapat tambahan lagi 2.000 di kurun waktu mungkin 10 tahun ke depan. Kita tentu dari bentangan tanah Papua yang cukup lebar ini akan terisi seluruh bayangkara-bayangkara yang akan memberikan pelayanan di tanah Papua. Ya, itu pelan tapi pasti arahnya akan menuju ke sana. Saya mendoakan itu terus terjadi dan tidak berhenti. Bang Daeng, terakhir dari Anda dari ID begitu, apa yang bisa kita titipkan? Saya berharap para tenaga kesehatan di daerah-daerah konflik, terutama sekarang kita melihat kepada Papua kalau ada konflik di Indonesia begitu, tidak kehilangan semangatnya untuk bisa terus melayani masyarakat di sana yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Bang Daeng. Ya, Mas Bayu, jadi kalau di Papua ini kan krisis utamanya adalah politik dan keamanan ya. Ya. Saya sebenarnya bukan orang politik dan bukan orang keamanan, tapi yang saya tangkap dialog politik kan harus terus berjalan. Dalam dialog politik itu saya kira tolong diupayakan bahwa sasaran-sasaran orang yang tidak bersalah, yang tidak terlibat, bahkan tenaga yang memberikan pelayanan itu mungkin bisa ditekankan. Ya. Yang kedua, untuk pengamanan saya cukup prihatin ya mendengarkan berita dari Mustafa Kamal bahwa di Pegunungan Bintang itu 33 distrik, tapi pos keamanannya sekitar berapa? 6. Ya. Ya.
Sehingga kalau menurut saya penguatan keamanan ini penting sekali. Dan Mas Farhan, ini Kapolri perlu dibantu ini. Jadi kalau tidak dibantu oleh Komisi 1, penguatan keamanan di Papua yang dilakukan oleh Pak Kamal dan kawan-kawan ya tidak bisa, harus dibantu dikuatkan. Ya mulai dari personil, fasilitasnya itu mohon didorong oleh Komisi 1 untuk dibantu untuk dikuatkan. Saya kira kawan-kawan Kapolri dan TNI ini saya kira sanggup ya dan mampu sekali. Tinggal sekarang dorongan kebijakan dari pemerintah dan dari DPR untuk penguatan pengamanan di Papua. Dengan seperti itu, kami berharap pendekatan budaya dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua itu berjalan dengan baik kalau keamanan ini dikuatkan. Itu harapan kami, Mas Bayu. Oke, Kang Farhan, bisa ya dibantu didorong fasilitasnya dan lain-lain kita agak pusatkan sedikit ke Papua sehingga provokasi-provokasi semacam ini kalau mereka lakukan nggak jalan lagi begitu loh. Bisa Kang Farhan? Insya Allah. Karena kan korbannya juga sudah banyak sekali ya. Betul. Kalau kepala bin daerah menjadi korban, tentara menjadi korban, polisi menjadi korban, sekarang pekerja konstruksi, KPU, kemudian guru, tenaga kesehatan. Jadi kelihatan sekali memang upaya mereka ini secara tersistematis memang ingin menghancurkan struktur sosial yang sedang kita bangun untuk membangun Papua sehingga Papua tidak tertinggal lagi. Insya Allah komitmen kita sama-sama semuanya, DPR selalu terbuka sebagai salah satu di antara sekian banyak kantong-kantong dialog politik bagi masyarakat Madani. Kita tunggu semuanya, sama-sama kita berusaha. Baik, mudah-mudahan perbincangan kita pagi ini melihat kepada Papua dengan lebih jernih lagi dan lebih masif lagi sehingga peristiwa-peristiwa seperti ini tidak perlu terjadi. Kita sudah banyak korban, seperti kata Kang Farhan. Salam untuk para tenaga kesehatan dan dokter yang luar biasa. Pak Mustafa Kamal, kita ketemu nanti di pembukaan pembukaan PON Papua. Ya. Mas Bayu, berangkat ke Papua nggak nonton Pekan Olahraga Nasional? Saya belum ada perintah, tetapi kalau itu rasanya saya kepingin juga berangkat ke sana. Jadi mudah-mudahan nanti bisa mampir sebentar walaupun tidak full. Kalau begitu. Silakan. Oke, siap tunggu perintah. Kang Farhan terima kasih, Bang Daeng Fakih terima kasih banyak. Pak Kamal selamat bertugas, hati-hati Pak di sana dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang kondusif, pelan tapi pasti di Papua. Amin. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda bertiga.